Sebelumnya di Lost. Michael yang penasaran mencoba mengetik. Ternyata bisa, ia pun membalasnya. Di sini dengan Michael, di sana dengan siapa? Ketik Michael. Namun secara mengejutkan, balasan yang muncul berikutnya adalah Dad, yang artinya apakah ini ayah? Sontak Michael terkejut bukan main. Apakah itu Walt yang mengirim pesan? Ini adalah channel Malspace, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Inilah Lost Season 2 episode 10. Pada episode kali ini dimulai dengan menceritakan masa kecil Mr. Eko. Mr. Eko tinggal di sebuah desa di negara bernama Nigeria. Kala itu Mr. Eko sedang bermain bola bersama teman-teman dan juga adiknya yang bernama Yemi. Namun hari yang awalnya damai itu berubah tegang ketika sekumpulan gangster bersenjata datang. Mereka berniat untuk membawa semua anak-anak termasuk Eko dan Yemi. Melihat hal tersebut, seorang pastor berusaha menghalanginya, tetapi gangster itu bisa dengan mudah melumpuhkannya. Setelah itu, salah satu dari mereka menyuruh Yemi untuk menembak seorang pria. Mendapat perintah itu, Yemi yang hanya seorang bocah terlihat sangat ketakutan. Mr. Eko yang tak tahan melihat adiknya terus didesak, langsung merebut pistol dari tangan Yemi dan menembak pria itu tanpa ragu. Si ketua gangster itu tampak sangat terkejut dengan apa yang Mr. Eko lakukan. Tapi hal itu justru membuatnya tertarik sehingga Mr. Eko pun dibawa pergi oleh komplotan gangster tersebut. Beberapa tahun kemudian Mr. Eko telah resmi bergabung dengan komplotan gangster penjahat. Dia terlibat dalam perdagangan salah satu narkoboy yaitu heroin sunsin. Mr. Eko dikenal sebagai orang yang kejam dan licik. Terbukti dalam transaksinya kali ini karena dua orang pengedar narkoboy itu tidak mau menjual dengan murah, Mr. Eko pun membunuh keduanya dengan enteng. Wow. Dan by the way, penampilan Mr. Eko yang dulu ini keren, badass ya. Singkat cerita, Mr. Eko kemudian pergi ke desa tempat tinggalnya dulu. Dia pergi ke sana untuk menemui adiknya yang sekarang sudah menjadi seorang pastor. Yemi menyambut baik kedatangan kakaknya, namun dia juga tahu kalau ada maksud lain di balik itu. Tanpa berbasa-basi, Mr. Eko langsung mengatakan kalau dia membutuhkan pesawat gereja untuk membawa barangnya yaitu narkoboy ke negara lain. Mr. Eko mengiming-imingi kalau uang hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli vaksin. Akan tetapi Yemi sama sekali tidak tergiur dengan tawarannya. Ia pun menolak dengan tegas tak akan membantu Mr. Eko. Beberapa hari kemudian Mr. Eko kembali datang. Kali ini dia datang bersama dengan dua rekannya. Mr. Eko langsung berkata kepada Yemi kalau Yemi tidak mau membantunya membawa narkoboy, maka Mr. Eko meminta bantuan Yemi untuk menjadikannya pastor. Tentu agar bisa menyelundupkan narkoboy. Untuk kedua kalinya Yemi menolak. Namun pada akhirnya Yemi terpaksa menyetujui hal itu setelah Mr. Eko mengancam akan membakar gereja tersebut. Setelah itu, Mr. Eko membeli patung Maria sebanyak 300 buah dari Yemi untuk menyembunyikan narkoboynya. Singkat cerita, waktu berlalu dengan cepat. Di hari ketika rencana Mr. Eko dijalankan, Yemi terlihat datang menyusul. Sesaat sebelum pesawatnya berangkat, Yemi berusaha menghentikan Mr. Eko untuk pergi karena dia punya firasat buruk tentangnya. Ketika keduanya tengah adu mulut, pihak militer negara datang atas laporannya Yemi. Walau begitu, Yemi tidak mengatakan pada militer siapa saja orang yang terlibat. Dia hanya berniat menyelamatkan kakaknya itu. Jadi, Mr. Eko masih bisa berkesempatan untuk kabur. Di sana lalu terjadi adu tembak antara pihak militer dengan rekannya Mr. Eko. Yemi berusaha menghentikan itu, namun dia malah tertembak. Melihat adiknya terluka, Mr. Eko langsung membawa Yemi naik ke dalam pesawat, tetapi saat dia hendak masuk, rekannya yang bergigi emas malah menendangnya keluar. Lalu menerbangkan pesawat itu sendiri membawa Yemi. Mr. Eko pun pasrah saja saat pihak militer berdatangan. Namun siapa sangka justru para tentara itu malah menganggap kalau Mr. Eko adalah pastor baik yang melaporkan kasus narkoboy ini.
dan mereka pun menanyakan keadaannya Mr. Eko. Sejak saat itu Mr. Eko tidak pernah lagi mendengar kabar dari adiknya. Dan sejak itu pula Mr. Eko pun bertobat, teman-teman. Flashback berakhir, kembali ke masa sekarang di mana Claire tampak menyapa Mr. Eko yang sedang menyendiri. Claire lalu memperkenalkan bayinya yang bernama Aaron, dan secara kebetulan Mr. Eko mengetahui cerita di balik nama Aaron yang tak lain adalah saudara dari Musa, Harun. Bukan kebetulan sih, tapi itu adalah pengetahuannya Mr. Eko dari pengalamannya sebagai pastor. Claire dan Mr. Eko berbincang cukup lama tentang topik tersebut, hingga Claire berpikir kalau Mr. Eko adalah orang yang religius sama halnya dengan Charlie. Secara spontan Claire bercerita mengenai patung Maria milik Charlie. Setahu Claire, Charlie mendapatkan patung itu dari hutan. Raut wajah Mr. Eko tampak berubah mendengar patung Maria. Dia kemudian meminta Claire untuk menunjukkan patungnya. Setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri, Mr. Eko yakin kalau itu adalah patung Maria yang sama. Tanpa sadar, Mr. Eko mendesak Claire untuk mengatakan di mana patung itu ditemukan. Claire tidak mengerti dengan perubahan sikap Mr. Eko. Dia terlihat bingung karena itu hanyalah sebuah patung. Tetapi Claire baru mengerti setelah Mr. Eko menunjukkan ada narkoboy di dalamnya. Mr. Eko langsung mendatangi Charlie yang saat itu sedang menemani Jin menangkap ikan. Charlie terlihat kebingungan saat Mr. Eko memintanya untuk menunjukkan di mana dia menemukan patung Maria tersebut. Tapi sebelum itu Charlie meminta agar Mr. Eko memberikannya waktu agar Charlie bisa memberikan penjelasan pada Claire, agar Claire tidak salah paham. Charlie pun menemui Claire. Dia khawatir kalau ada kesalahpahaman di antara mereka dan sepertinya firasatnya benar. Claire tampak marah pada Charlie. Padahal dia percaya kalau Charlie sudah berubah. Charlie berusaha menjelaskan kalau dia sama sekali tidak menyentuh narkoboynya. Ya, Charlie jujur. Ia bahkan tidak tahu kalau di dalam patung tersebut ada narkoboynya. Tapi kalau ini bohong. Charlie lalu menyobek bungkus narkoboy tersebut hingga berhamburan keluar. Lihatlah ini Claire, aku sudah tidak peduli lagi dengan narkoboy. Akan tetapi kemarahan Claire belum mereda. Setelah itu Charlie lalu pergi mengantarkan Mr. Eko. Dalam perjalanan Charlie menggerutu sebab Mr. Eko sudah membuat Claire marah besar kepadanya. Tetapi Mr. Eko tidak menanggapi dan terus berjalan mengikutinya. Sesampainya di suatu tempat, Charlie menunjuk kalau dia menemukan patung itu tepat di samping pohon. Namun Mr. Eko tidak percaya sebab dia tahu Charlie sudah berbohong. Mr. Eko pun bertanya kenapa tadi Charlie membohongi Claire. Bohong apa? Aku benar-benar tidak tahu kalau di dalam patung itu ada narkoboynya, Mr. Eko, jelas Charlie. Tapi tadi saat di pantai kau bilang tidak ingin Claire salah paham. Padahal aku sama sekali tidak mengatakan tentang narkoboy. Itu berarti kau tahu isi dari patung itu kan, Charlie? Ungkapnya Mr. Eko. Charlie pun terdiam skakmat. Mr. Eko kembali mendesaknya hingga Charlie terpaksa menunjukkan di mana pesawat itu berada. Keduanya lalu melanjutkan perjalanan. Sepertinya tempat di mana pesawat itu berada cukup jauh dari tepi pantai. Ketika Charlie meminta untuk beristirahat sejenak, tanpa sengaja Mr. Eko melihat adanya parasut yang tersangkut di pohon. Ditambah lagi tak jauh dari sana, Mr. Eko menemukan sebuah mayat yang sudah membusuk. Mr. Eko kemudian memeriksa mayat itu dan menyadari kalau itu adalah rekannya, si Gigi Emas. Dulu mungkin si Gigi Emas ingin mengambil narkoboynya sendirian sehingga menendang Mr. Eko, membiarkan Mr. Eko tertangkap pihak militer. Namun siapa sangka justru tindakan serakah si Gigi Emas malah menyelamatkan Mr. Eko. Lalu di tengah-tengah perjalanan Charlie berkata kalau dia lupa jalan. Charlie beralasan kalau saat itu dia hanya mengikuti Said. Oleh karena itu, Mr. Eko menyuruh Charlie untuk naik ke atas pohon. Charlie sedikit protes, tapi ia tetap melakukannya karena takut dengan Mr. Eko. Sementara itu, Mr. Eko terus mengawasi sekitar dengan perasaan cemas. Sepertinya dia menyadari akan datangnya sesuatu. Dan benar saja tiba-tiba makhluk Gundurwo muncul. Ternyata pemirsa, makhluk Gundurwo hanyalah sebuah asap hitam. Kukira seram dan besar begitu. Ternyata hanya sebuah asap hitam. Tapi gitu-gitu juga berbahaya guys.
Charlie berteriak menyuruh Mr. Eko untuk lari, tetapi Mr. Eko tidak menghiraukannya. Dia hanya berdiri mematung seakan pasrah dengan apa yang mungkin terjadi. Namun tanpa diduga, asap hitam tersebut tak menyerang Mr. Eko dan pergi secara perlahan. Run! Wow, kok bisa gitu? Charlie turun setelah asap hitam itu pergi. Dia seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja dia saksikan. Akan tetapi Mr. Eko tidak tertarik untuk membahasnya lebih lanjut. Ia pun menanyakan kemana arah pesawat itu berada. Singkat cerita, Mr. Eko dan Charlie sampai di tempat pesawat itu berada. Mr. Eko lalu segera masuk dan melihat kalau ada jasad Yemi di sana. Mr. Eko tak kuasa menahan kesedihannya. Dia pun menangis cukup lama. Begitu sangat menyesal sembari memeluk jasad adiknya. Mr. Eko kemudian keluar dari pesawat itu, memberikan sebuah patung berisi narkoboy pada Charlie sebagai imbalan karena Charlie mau mengantarnya kemari. Setelah itu, Mr. Eko membakar pesawatnya beserta jasadnya Yemi dan semua sisa narkoboynya. Mr. Eko dan Charlie terlihat berdoa bersama. Di sisi lain terlihat Michael sedang bersama Mr. Locke. Michael bertanya apa yang sedang Mr. Locke lakukan dan Mr. Locke menjawab kalau dia sedang mengubah kunci kombinasi di pintu gudang senjata. Mr. Locke beralasan melakukannya untuk membatasi siapa saja yang boleh memasuki ruangan tersebut, mengingat datangnya orang-orang baru. Setelah itu keduanya sudah berada di luar. Mr. Locke terlihat mengajari Michael cara membidik senapan dengan menjadikan ember sebagai sasarannya. Michael bertanya dari mana Mr. Locke mempelajari keahlian itu. Mr. Locke kemudian menjawab kalau dulu dia sering ikut berburu burung bersama dengan ayahnya. Singkat cerita, Michael terlihat datang menemui Kate yang sedang mencukur rambutnya James. Michael mengatakan kalau dia mau menggantikan shiftnya Kate. Berhubung siang nanti adalah gilirannya Kate untuk berjaga di bunker Dharma. Mendengar permintaan itu, Kate tanpa pikir panjang langsung menyetujuinya. Setelah memastikan tidak ada seorang pun di dalam bunker, Michael mencoba kembali berbicara dengan seseorang yang ia yakini sebagai Walt. Saat Walt baru saja akan mengatakan di mana dia sekarang, tiba-tiba Jack muncul. Kedatangan Jack membuat Michael khawatir dan sedikit gugup. Jack tahu kalau dia tak bisa memahami perasaan Michael sepenuhnya. Meski begitu, Jack akan berusaha memikirkan bagaimana caranya agar mereka bisa membawa Walt kembali. Mendengar itu, Michael berterima kasih. Sementara itu, Claire tampak masih sangat marah ketika Charlie sudah kembali. Charlie mengakui kalau dia sudah berbohong dan dia pun merasa sangat menyesal. Namun Claire tidak mau membiarkan Charlie berdekatan dengan Aaron lagi. Karena itu, ia pun mengusir Charlie pergi jauh-jauh dari mereka. Claire melarang Charlie untuk jangan dekat-dekat lagi dengan ia maupun bayinya. Mendengar itu, Charlie pun pergi dengan perasaan sedih. Ketika malam tiba, Charlie tampak pergi ke suatu tempat sendirian. Ia menyimpan patung Maria pemberian Mr. Eko tadi siang ke sebuah tempat tersembunyi. Yang ternyata, di dalam sana Charlie sudah menyembunyikan banyak patung berisi narkoboy. Waduh, Bang Charlie, kamu kenapa begitu? Lost bersambung. Inilah Lost Season 2 episode 11. Pada episode kali ini dimulai dengan diperlihatkannya Jack yang terbangun dari tidurnya. Tubuhnya tampak berkeringat dingin sebab dia baru saja bermimpi buruk. Jack lalu bangkit dan langsung memeriksa sekitar. Dia sangat terkejut saat menemukan Mr. Locke dalam keadaan pingsan. Tiba-tiba Michael muncul dari belakang sembari menodongkan senjata api. Jack berusaha membujuk dan menanyakan alasan Michael melakukan ini. Michael berkata kalau dia akan pergi mencari Walt dan tidak ada seorang pun yang boleh menghalanginya lagi karena Michael merasa itu adalah haknya sebagai seorang ayah. Jack tak bisa berbuat apa-apa ketika Michael mengancam akan menghancurkan komputernya. Michael kemudian mengurung Jack dan Mr. Locke di dalam ruangan senjata itu.
20 menit kemudian Mr. Locke tersadar dari pingsannya. Jack lalu menjelaskan apa yang sudah terjadi. Mr. Locke juga menceritakan kalau sebelum ia pingsan, Michael hendak meminjam senjata untuk latihan menembak. Namun ketika dirinya lengah, Michael malah memukulnya dari belakang. Saat ini mereka berdua terkunci di dalam ruangan itu. Pintunya hanya bisa dibuka dari luar, dan karena selama 12 jam ke depan sip jaga komputer adalah Jack dan Mr. Locke, itu berarti tidak akan ada orang yang datang kemari. Jadi mereka hanya bisa berharap pada James yang kemungkinan akan datang karena harus mengganti perbannya. Beberapa saat kemudian untungnya benar James datang ke sana bersama dengan Kate. Mendengar suara teriakan dari Mr. Locke dan Jack, James dan Kate langsung bergegas menghampiri. Dengan dipandu oleh Mr. Locke, James pun berhasil mengeluarkan Jack dan Mr. Locke dari ruangan senjata itu. Jack lalu memberitahu apa yang baru saja terjadi dan dirinya berencana untuk mengejar Michael. Mendengar hal itu, James segera mengambil salah satu senjata sembari berkata akan ikut. Di luar, Mr. Locke berhasil menemukan jejak sepatu milik Michael. Sekarang mereka tahu ke arah mana Michael pergi. Namun Jack melarang Kate untuk ikut. Hal itu membuat Kate kesal sembari melayangkan protes. Tetapi Jack tetap bersikeras melarangnya. Dia beralasan kalau harus ada seseorang yang menjaga komputernya. Oleh sebab itu, Kate tidak boleh ikut. Ya sebenarnya Jack hanya ingin melindungi Kate. Takutnya terjadi apa-apa gitu guys. Di tengah perjalanan, James meminta istirahat sejenak. Sepertinya dia sudah kelelahan. Meski sekarang dia kelihatannya baik-baik saja, namun tubuhnya masih dalam masa pemulihan. Mr. Locke lalu menanyakan apa yang akan Jack lakukan setelah mereka menemukan Michael misalnya. Mr. Locke berpendapat kalau tidak ada seorang pun yang bisa mengatur kemauannya Michael. Mereka hanyalah orang luar. Tidak semudah itu untuk bisa membujuk si Michael agar mau kembali. Jack hanya terdiam karena tak bisa membalas perkataan Mr. Locke. Mereka bertiga kemudian melanjutkan perjalanan. James mulai mengeluh ketika medan yang harus dilaluinya cukup menyusahkan baginya. Lalu mereka langsung berubah siaga ketika mendengar suara tembakan. It's an interesting name to choose is all. Who'd you get it from? Michael! Mr. Locke memperingati Jack untuk merunduk. Namun Jack tidak menghiraukannya. Jack justru langsung berlari ke arah suara tembakan itu berasal. Mr. Locke yang melihat Jack pergi segera mengikutinya. Mereka bertiga baru berhenti saat Mr. Locke berhasil menemukan beberapa selongsong peluru dan suatu goresan pada sebuah pohon. Mr. Locke memperkirakan kalau Michael berada tak jauh dari sana. Di sisi lain, Jinsu mendengar kabar perginya Michael dari Harley. Sebagai temannya, tentu saja dia sangat khawatir. Jinsu segera mengemasi barang-barangnya untuk pergi mengejar Michael. Akan tetapi, Sunhwa melarangnya, sehingga Jinsu tidak punya pilihan lain selain menuruti perkataan istrinya. Singkat cerita, hari sudah berganti malam. Mr. Locke berkata kalau dia kehilangan jejak Michael. Dia tidak bisa melihat secara jelas di malam hari. Akan tetapi Jack tetap bersikeras untuk terus melanjutkan perjalanan. Sehingga hal itu menimbulkan perdebatan di antara keduanya. Hingga keduanya langsung terdiam setelah mendengar suara dari seorang yang muncul dari kegelapan. Itu adalah salah satu dari mereka, yaitu The Others. James mengingat jelas kalau yang menembaknya dirakit adalah pria itu. Dia tak bisa menahan emosinya untuk langsung menembak. Namun sebelum James berhasil menembak pria itu, ada seseorang yang menembak James lebih dulu. Meskipun hanya menggores James. Sepertinya pria yang James sebut Zeke tidak datang sendirian. Zeke lalu meminta mereka untuk menurunkan senjata sebab dia ingin membicarakan sesuatu. Singkat cerita, mereka berempat tampak duduk berhadapan di dekat api unggun. Jack tanpa berbasa-basi langsung menanyakan Walt. Zeke menjawab kalau Walt ada bersama mereka dan dalam keadaan baik-baik saja. Zeke menegaskan kalau pulau ini adalah milik mereka, yaitu The Others. Perlu kau ingat Jack, mengapa kau dan kelompokmu masih bisa hidup sampai sekarang adalah karena kami mengizinkan, ucap pria berewokan itu.
Sementara itu di bunker, Hurley curhat pada Charlie kalau sepertinya dia merasa tertarik kepada Libby. Tetapi Charlie tidak menanggapinya dengan serius. Beberapa saat kemudian Said muncul dan menanyakan keberadaan Jack pada mereka. Hurley lalu memberitahu Said apa yang terjadi. Kalau Jack, Mr. Locke, James, dan juga Kate pergi mengejar Michael. Kembali pada Jack dan everybody. Mendengar perkataan Zeke barusan, Jack tampak tersenyum meremehkan. Jack berpikir kalau jumlah The Others tak lebih banyak dari mereka. Pasti karena alasan itu Zeke mengirimkan seorang mata-mata yaitu Ethan. Tetapi ucapannya Jack langsung terpatahkan saat The Others menampakkan dirinya secara serentak mengepung mereka bertiga. Zeke lalu menyuruh ketiganya untuk meninggalkan senjatanya dan kembali pulang. Tetapi Jack dengan tegas menolaknya. Zeke sepertinya sudah memperkirakannya. Karena itu dia sudah menangkap Kate yang diam-diam mengikuti Jack. Zeke mengancam akan menembak Kate kalau Jack tetap tidak menurutinya. Karena terus-terusan didesak, Jack terpaksa menuruti hal tersebut dan langsung menyerahkan semua senjatanya. Termasuk senjata milik Mr. Locke dan juga James. Setelah Zeke mengambil semua senjata itu, dia lalu melepaskan Kate dan pergi. Lah kenapa ya Jack, Kate, Mr. Locke, dan James tidak ditangkap? Malah dibiarkan dan disuruh pulang lagi. Setelah pertemuannya dengan The Others, Jack dan yang lainnya pun memutuskan untuk kembali. Jack tak bisa menyembunyikan raut kekesalan di wajahnya, padahal dia sudah melarang Kate untuk ikut. Meski begitu, Jack tak bisa mengatakannya secara lantang, apalagi Kate sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sesampainya di perkemahan, Jack langsung pergi menemui Anna. Sepertinya Anna sudah tahu tentang Michael yang kabur. Jack lalu bertanya apakah Anna dulunya seorang polisi, karena Jack ingin tahu butuh berapa lama untuk melatih pasukan. Jack sepertinya berniat untuk memerangi kelompok The Others, pemirsa. Dan ia meminta bantuan Anna untuk membantunya melatih pasukan. Los bersambung. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye bye.